Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Lailatul Mustafidah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dari landasan komparatif pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan apa sih itu dari landasan komparatif pendidikan. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih komparatif dari pendidikan tersebut? Oke, mari kita simak dari penjelasan yang saya bacakan. Terima kasih. Baiklah, ini dia materi saya, landasan pendidikan IPS, Vika Lailatul Mustafidah, yang materinya landasan komparatif pendidikan dari dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Apa itu pendidikan komparatif? Pendidikan komparatif merupakan disiplin ilmu yang teramat penting dewasa ini. Ilmu itu muncul diawali oleh keprihatinan sebagai masyarakat dunia tentang rendahnya pengetahuan masing-masing bangsa terhadap kehidupan bangsa lain yang mengakibatkan adanya saling kecurigaan dan permusuhan satu sama lain. Melalui studi pendidikan komparatif, suatu bangsa dapat mengetahui bagaimana bangsa lain merencanakan pengembangan dan peningkatan sistem pendidikannya. A. Pengertian pendidikan komparatif. Menurut para ahli, I.L. Kandel, pendidikan komparatif studi tentang teori dan praktek pendidikan pada waktu sekarang yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Menurut G.V. Gould, pendidikan komparatif adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan pandangan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dan maksud untuk mengadakan perluasan pandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Pengertian pendidikan komparatif itu dibagi menjadi dua. Pertama, pengertian secara etimologis. Pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mengajarkan dan melatihkan tentang tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem yang berbeda, baik antara daerah maupun antara negara. Istilah pendidikan komparatif sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan karena keduanya memiliki pengertian sama. Istilah lain selain pendidikan perbandingan ialah perbandingan pendidikan. 2. Pendidikan secara termologis atau secara utuh. Pendidikan komparatif secara terminologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut, yakni A. Sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. B. Teori dan praktek pendidikan secara pendidikan. C. Latar belakang sosial ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. B. Masalah-masalah pendidikan komparatif. 1. Persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi. Misal, kemiskinan, gelandangan, dan kriminalitas. 2. Kesenjangan ekonomi, sosial, maupun
geografis antara kelompok masyarakat. 3. Kendala sosiokultural pada masing-masing bangsa. Yang keempat, dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru. C. Manfaat pendidikan komparatif. Manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif yakni yang pertama, dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode pembandingan aneka sistem pendidikan baik yang ada di dalam satu daerah atau negara maupun antar daerah atau negara. Yang kedua, dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. Yang ketiga, dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global sekaligus dapat menghindar dari penilaian dengan kacamata etnosentralisme atau sempit. 4. Memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara. Dalam ruang lingkup negara ataupun beberapa negara dalam lingkup dunia, antara lain dipengaruhi oleh latar belakang daerah atau negara itu tersebut. Baiklah, ini merupakan daftar pustaka di mana materi yang telah saya jelaskan tersebut saya mencarinya di dalam daftar pustaka ini. Untuk lebih jelasnya bisa disimak dari daftar pustaka tersebut. Bagaimana dengan teman-teman sekalian dengan penjelasan saya? Apakah bisa dipahami dengan atas penjelasan dari materi-materi yang telah saya berikan dari penjelasan video ini? Terima kasih ya bagi teman-teman semua. Terima kasih telah melihat atau menyimak dari video yang telah saya jelaskan. Saya mohon maaf jika terdapat tutur kata maupun tulisan yang tidak sesuai dengan penjelasan tersebut. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dan Bapak pun bisa mengerti dan memahami atas penjelasan yang telah saya ucapkan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.